الصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Khadratul Qurba, para bapak alim ulama, para bapak kiai yang kami hormati, wabil khusus Al-Ustaz Haji Abdul Aslam yang kami hormati, kepada pembina, ketua, pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Alangkah indahnya kita memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu kami panjangkan atas mukadimah kami tadi, semakin mengingat waktu. Sebelum acara kami mulai, akan kami bacakan dulu susunan acara pada malam ini. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan suratul Fatihah, diteruskan dengan mawidul hasanah, ditutup dengan doa dan dengan penutup. Demikian tadi acara pada malam ini, dan marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Bismillah subhanallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampika ingkang sampun wangsul dumateng ngarsanipun Allah, nggih menika Bapak Husain. Bapak Husain, suami saking Ibu Jumiati. Alamatipun Cucian Arif Al-Miskan ke Timur. Kula wangsuli malih samenika ingkang sampun tilar donya, nggih menika Bapak Husain. Bapak Husain, alamatipun Cucian Arif Al-Miskan ke Timur. Mugi-mugi almarhum Bapak Husain menika dosa-dosanipun dipun ampuni kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi angsal maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dimakamaken dinten menika, dalu menika semanten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Aslam.
Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani amin. Yang kami muliakan dan kami hormati para sesepuh, bini sepuh, para bapak kiai, para ustaz, juga segenap jajaran pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman, para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Masjid adalah rumah Allah. Kita yang saat ini berkumpul di masjid ini mungkin kita menganggapnya biasa-biasa, tapi sebenarnya kalau kita sadar bahwa kita saat ini berkumpul di Raudhatun min Riyadil Jannah, kita berkumpul saat ini di perkebunan surga yang ada di dunia. Hal ini bukan tidak berdasar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala khilafuz zikir. Satu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, apabila kamu lewat di salah satu perkebunan surga, maka mampirlah kamu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang mana yang dikatakan kebun surga? Nabi menjawab, kebun surga ialah setiap majelis yang di majelis itu kamu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
di majlis yang kita diingatkan kepada Allah, maka majlis itu adalah raudhatun min riyadhil jannah. Dan di dalam tempat seperti ini kita berkumpul, hati kita tenang. Karena apa? Nazala alaihimus sakinah. Allah menurunkan ketenangan. Kita wajib bersyukur kalau saat ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan berkumpul kita di kebun surga di dunia, Allah takdirkan besok di akhirat kita bersama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu sekalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun, hendaknya masing-masing pribadi mengkoreksi diri. Ma qaddamat liwat, apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Al-liwat di sini menurut ulama adalah yaumil qiyamah. Tapi ayat ini mengatakan liwat, esok, besok pagi. Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok? Padahal yang dimaksud adalah yaumil qiyamah. Kenapa memakai hari esok? Menunjukkan bahwa namanya ajal, maut itu sangat dekat. Tidak menunggu orang sakit, tidak menunggu tua. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Malaikat tidak menunggu kita sakit atau tua, tapi yang ditunggu adalah batas kehidupan masing-masing manusia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat singkat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini ada dua kata ittaqullah. Apa yang dimaksud oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu sekalian kepada Allah. Apa yang dimaksud? Fima madha min umrik, ialah perjalanan yang telah engkau lalui dari kehidupanmu.
Apa perintahnya Allah berikutnya? Waliyandur nafsun ma qaddamat lighad. Di sini Allah tidak memerintahkan atau tidak menyebutkan masalah harta benda dan lain sebagainya, tapi yang ditekankan oleh Allah koreksi apa yang telah dipersiapkan untuk menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wattaqullah. Wattaqullah yang kedua ini adalah fima baqiya min umrik, sisa umur kamu. Kalau masa lalu banyak perbuatan yang tidak baik, sisa umur takutlah kepada Allah, gunakan untuk meraih rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Maha Pengasih dari lagi Maha Penyayang. Di dalam Al-Quran, setiap ayat yang Allah jelaskan masalah siksanya sangat pedih, tapi sudah itu Allah sebutkan juga bahwa Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di ayat ini kita diperingatkan oleh Allah, masa lalumu koreksi. Bagaimana keadaannya, mana yang lebih banyak? Banyak maksiatnya apa banyak taatnya kepada Allah? Setelah itu manfaatkan sisa umur untuk meraih rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mungkin kita terlalu mudah untuk melakukan sesuatu hal. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hadis, yang hadis ini hanya terdiri dari beberapa kata, tapi syarat penuh dengan makna. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, baginda Nabi bersabda, al-birru la yabla wadnanhu la yunsa wadayyanu la yamut i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan, yang artinya al-birru la yabla, setiap amal kebaikan tidak akan musnah, tidak akan sirna, tidak akan hilang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semuanya tercatat dengan rapi. Al-birru la yabla, yang dimaksud ialah pahalanya bagi kita yang beramal baik akan kita dapatkan. Amal itu tidak hilang. Sekecil apapun amal baik yang kita lakukan, itu semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, amal kebaikan tidak akan hilang. Lalu baginda Nabi meneruskan, wal dzanbu
la yunsa. Begitu juga masalah dosa kita, masalah perbuatan kita yang melanggar aturan Allah, la yunsa, tidak akan dilupakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat tidak baik, dia akan mendapatkan sanksinya di akhirat nanti, kecuali orang itu bertaubat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, syaitan menangis 3 kali. 1 kali ketika diusir oleh Allah dari surga. Yang kedua, ketika dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ketika Allah menurunkan surat Al-Fatihah. Kita tahu semua di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu terhadap manusia adalah musuh yang nyata. Dijelaskan, lamma anzarallah iblis, ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, dia minta kepada Allah, wa izzatika, dia minta diberi penangguhan waktu sampai yaumil kiamat, dan itu diberi oleh Allah. Makanya syaitan itu berjanji kepada Allah, dia merasa dendam kepada manusia karena asalnya dia diusir oleh Allah dari surga adalah karena Nabi Adam. Sebenarnya yang salah memang iblis menipu Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Allah Adam di surga, juga iblis asalnya di surga. Waktu itu iblis membujuk Nabi Adam dan Ibu Hawa, "Hai Adam, kamu tahu mengapa kamu tidak diperbolehkan mendekati pohon itu? Kalau kamu mendekati pohon itu dan memakan buahnya, maka kamu akan kekal di dalam surga dan kamu akan naik tingkatnya menjadi malaikat." Nah, di sini iblis menipu, menggoda abina Adam wa ummana Hawa, sehingga karena tipuan iblis Nabi Allah Adam diturunkan ke bumi oleh Allah. Dan iblis ketika disuruh sujud ke Nabi Adam, ketika Nabi Adam diciptakan, maka dia tidak mau. Saya tidak akan sujud kepada orang yang kau jadikan dari tanah. Lalu karena kesombongannya dia diusir oleh Allah. Padahal yang salah dia menipu Nabi Adam. Setelah dia diturunkan ke bumi, diusir oleh Allah, dia dendam kepada manusia. Lalu dia minta penangguhan kepada Allah sampai yaumil qiyamah. Dia mengatakan apa? Wa izzatika la akhruja min qalbi ibni Adam ma dama fihi ruh.
saya tidak akan keluar dari hati manusia selama manusia itu masih ada ruhnya. Ketika iblis berkata demikian, Allah menjawab, wa izzati la amna'uhum taubah ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Dia bilang, demi kemuliaanku, katanya Allah, saya tidak akan menutup pintu taubat bagi mereka selama ruhnya masih ada di jasadnya. Lalu iblis berkata lagi, la uwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua. Allah menjawab, la ukaffiranna sayyi'atihim, saya akan ampuni kejelekan-kejelekan mereka. Lalu iblis berkata lagi, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Lalu mendengar sumber dari iblis yang demikian, malaikat merasa kasihan kepada manusia. Lalu Allah memahyukan, memberitahu kepada malaikat, wa auhallahu ta'ala ilaihim innahu baqiya lil insan jihadul fawq wa tahab. Dia bilang ada yang tersisa. Kalau iblis mengatakan akan datang dari depan, dari belakang, kanan, kiri, ada dua sisi yang tidak disebut, yaitu atas dan bawah. Lalu Allah berfirman, wa idza rafa'a yadayhi bid-du'a ala sabilil khusyu' aw wada'a jabhahu aw wada'a wajhahu ala sabilil khusyu' ghafartu lahu dzunuba wa la ubali. Selama dia mengangkat tangan, berdoa, memohon kepadaku, bertaubat, menyesali dosanya, katanya Allah, akan aku ampuni, aku tidak peduli. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu, mari ayat Al-Quran yang saya sampaikan tadi kita renungkan. Kita ini hidup sudah berpuluh tahun di dunia, maka mari kita jangan lalai. Mari kita diam ketika kita duduk, utamanya di masjid, atau mungkin waktu Bapak sujud di waktu tengah malam, munajat kepada Allah. Gunakan waktu untuk merenung, berpikir, mengkoreksi masa lalu kita. Semenjak kita akil balik sampai kita duduk bersimpuh di hadapan Allah, itu kita angan-angan, kita pikirkan. Lalu jelas kita banyak dosa. Maka katanya Allah, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Dari sisa umurmu tinggal berapa? Wallahu a'lam. Yang penting sisa umur kita
kita manfaatkan sebaik mungkin. Walaupun umur kita tinggal sedikit, kalau kita datang kepada Allah dengan penuh menyesal, dengan penuh penyesalan, mengakui diri banyak dosa, banyak salah, banyak berbuat melanggar, dan kita dengan hati yang tulus memohon ampunan Allah, beristighfar, dan berjanji tidak akan mengulang kembali berapapun dosa kita, jangan khawatir. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mampu mengampuni dosa kita semuanya. Para sahabat banyak membaca doa, Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina. Ya Allah, sifat pengampunmu jauh lebih luas dari dosa-dosa kami. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Kami sadar amal baik kami sangat sedikit, tapi Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami memohon rahmat-Mu. Ini yang sering dibaca oleh para sahabat. Maka alangkah baiknya kalau kita juga sering membacanya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat berikutnya setelah Rasulullah menjelaskan waddan la yunsa, dosa tidak dilupakan, lalu waddayyan la yamut, Allah tidak mati, Allah selalu mengawasi. Kita kadang-kadang berbuat sesuatu yang tidak baik, noleh kanan kiri. Kalau sudah tidak ada orang, merasa aman. Di saat itu kenapa kita merasa aman? Hati kita tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak merasa bahwa Allah Maha mengetahui. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu berikutnya Rasulullah bersabda, "I'mal ma syi'ta." Ini kata-kata singkat, kerjakan semaumu. Ini sebenarnya satu peringatan keras. Sama dengan jenengan sama anak atau sama kawan, sudah dinasihati tidak mempan, wis karepmu. Ini seperti itu, peringatan keras. I'mal ma syi'ta, kerjakan apa yang kau mau. Tapi satu ingat, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat, demikian kamu juga akan dibalas. Di sini dikatakan, ai kama ta'mal tujaza bi amalik, apa yang kau amalkan juga akan dibalas seperti itu. Wa kama taf'al yuf'al ma'ak, sebagaimana kamu berbuat, kamu juga akan mendapatkan balasannya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita semua sadar, termasuk saya juga. Saya tidak lebih baik dari para bapak, tidak. Hanya di antara kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkanlah, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Termasuk saya memperingatkan diri saya juga.
kita sama-sama berlumur dosa. Tapi Allah memberikan harapan kepada kita. Allah tidak menutup pintu taubat. Maka mari manfaatkan. Kita berharap kita semua kembali kepada Allah tetap dengan membawa iman, mati dalam keadaan kita batin kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu para bapak dan saudara-saudara sekalian, ini ayat nampaknya keras. Hadis juga demikian, tapi sebenarnya di sini tercantum belas kasih sayang Allah. Di sini syarat dengan penjelasan tentang kasih sayang Allah yang diharapkan kita kembali kepada Allah. Dosa kita sudah terampuni ketika masih di dunia. Allah ingin kita kembali kepadanya dalam keadaan membawa rahmah dan maghfirahnya. Dan satu-satunya jalan adalah taubat, memperbaiki tingkah laku dan amal perbuatan, meningkatkan kualitas amaliyah kita. Dan jangan lupa, ketika kita berbuat salah, cepat ingat kepada Allah, mohon ampunannya. Mudah-mudahan Allah menutup umur kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, mari kita merenung sejenak. Mari kita kenang kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita yang sudah lama berpisah dengan kita, yang sudah lama berada di alam kubur, namun seakan-akan kita putus hubungan dengan mereka. Maka mari kita jangan demikian keadaannya. Kapanpun, dimanapun, ayah dan ibu kita harus selalu ada di hati kita. Setiap saat kita berdoa kepada Allah, memohon ampunkan kedua orang tua. Dan setiap anak, siapapun orangnya, yang dia rajin mendoakan kedua orang tuanya, insya Allah sebagai balasannya putra putrinya akan dijadikan oleh Allah putra putri yang berbakti kepada kita. Kalau kita melupakan ayah dan ibu kita, seakan-akan kita tidak pernah mempunyai orang tua, kita sibuk hanya dengan urusan kita sendiri. Ketahuilah bahwa jangan menyesal kalau kita nanti dilupakan oleh anak-anak kita juga. Kita akan masuk ke liang kubur, kita akan mengharapkan doa anak-anak kita. Tapi apa nanti yang kita harapkan kalau anak-anak kita lupa kepada kita? Demikian juga ayah dan ibu kita saat ini menunggu, mengharap doa dari kita. Maka mari jangan lupakan mereka. Di majelis ini kita mohon kepada Allah, semoga ayah dan ibu kita amal baiknya diterima oleh Allah. Sebagai manusia biasa tidak ada yang bersih, pasti ada kekurangan ayah dan ibu kita, dosa-dosa ayah dan ibu kita. Semoga Allah ampuni semuanya.
kubur ayah dan ibu kita mudah-mudahan diluaskan oleh Allah, diterangkan oleh Allah, dijauhkan dari siksa kubur, diberi kenikmatan di dalam kuburnya, dapat perlindungan di mahsyar, dan juga dapat keringanan di timbangan, menerima catatan dengan tangan kanan, dan mendapat pertolongan dari Nabi ketika di Siratal Mustaqim. Dan mudah-mudahan kita semua dapat meminum air dari telaga Al-Kautsar dari tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyat al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, mari kita juga berkirim Fatihah untuk saudara-saudara kita seiman, sama-sama umat Nabi Muhammad yang mungkin sudah terlalu lama di alam kubur, tapi dilupakan oleh anak cucunya. Mereka saudara-saudara kita. Mari kita juga mohon untuk mereka, semoga mereka juga mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Yang terakhir, mari kita ngemis bersama-sama di majelis ini, mohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, mudah-mudahan masih dijadikan oleh Allah orang yang diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita disenangkan hati kita duduk di majlis-majlis ilmu, duduk di majlis-majlis zikir untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat al-Fatihah. Mari kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Semoga hajat kita diterima oleh Allah. Majelis pengajian ini nampaknya sangat sederhana, tapi kita akan berbahagia kalau masjid yang sederhana ini menjadi satu majelis yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap belas kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami',
Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Habib, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Abu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sekedar meringatkan bahwa besok pengajian malam Selasa bertempat di sebelah timur alun-alun. Pembicaranya pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid dari Sampang, Madura, menantu dari Raholin. Kami sangat mengharap kerabuan para bapak. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian lagi mohon berkenan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Serta acara malam hari ini mulai awal hingga akhir kami atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya untuk jemaah masjid